Banyak orang hari ini kecewa karena putus pengharapan. Kalau harapan Anda putus, gak ada orang bisa bantu. Satu-satunya membuat kita bertahan dalam masalah adalah pengharapan. Roh Kudus, Kau hadir di sini pada hari ini, hari Minggu yang Kau berkati. Buat jemaat-Mu bertumbuh sekali lagi ke arah Kristus ya Tuhan. Biarkan tubuh Kristus dibangun di atas muka bumi, kuat dan murni. Dan jiwa-jiwa dimenangkan serta dimuridkan lewat gereja ini. Terima kasih Tuhan, sampaikan sabda-Mu, berita firman-Mu ya Tuhan, kabar baik itu bagi kami semua yang haus dan lapar akan kebenaran. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semua. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus lebih dulu. Yang menyaksikan juga live streaming di mana-mana. Shalom, salam sejahtera. Senang berjumpa kembali dengan jemaat yang selalu kami rindukan. Lama tidak bertemu. How are you? Semua baik-baik? Baik-baik. Halo. Iya, puji Tuhan. Yang online juga ya, yang streaming. Saya percaya semua dijaga Tuhan. Siapa sih gak punya masalah? Kita baik karena kita punya Allah yang baik. Amin. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus sekali lagi. Masa-masa kita waktu online tidak ketemu, bagi kami masa-masa yang subur dengan buah-buah Roh Kudus. Saya percaya Tuhan itu punya musim bagi segala perkara. Kita nggak mengerti seringkali mengapa ini atau itu terjadi. Kadang-kadang kita nggak bisa duga, seringkali segala sesuatu di depan itu tidak bisa diprediksi manusia. Tapi kita ikuti aja, setapak demi setapak langkah. Saya tahu Tuhan menuntun kita pada buah. Perjalanan pelayanan kami pun diberkati dengan banyak sekali buah yang tidak terduga. Season in, season out, musim tiba atau tidak musimnya, tetap beritakan firman Allah. Kita harus tetap berbuah. Buah-buah Roh Kudus yaitu karakter, tapi juga buah-buah jiwa-jiwa. Saya mendapat sebuah mimpi beberapa minggu yang lalu. Saya melihat sebuah kolam besar seluas kolam renang Olimpiade. Lalu di dalamnya ada banyak ikan-ikan. Lalu ada suara beritahu sama saya, ikan-ikan itu bagus-bagus, ada yang besar, ada yang kecil. Ya kan? Tapi ada suara berkata begini, hitunglah itu 100.000 ikan. Saya langsung mengerti waktu saya bangun. Bahwa sebentar lagi gereja kita akan bertumbuh dan bertambah menjadi 100.000 murid dalam waktu segera. Siap untuk menuai. Online kek, waktu onsite siap menuai. Siapkan lumbung-lumbungnya. Kelompok-kelompok sel kita, CG atau Connect Group tercinta. Prepare yourself. Jangan hidup bagi diri sendiri, ini sudah akhir zaman. Kita nggak pernah tahu kapan penutupan. Mari kita tuai jiwa-jiwa supaya kita masuk ke sorga suatu saat. Suatu hari kelak tidak tangan hampa, kita bisa berkata pada Tuhan, Tuhan aku tidak bisa bawa apa-apa. Emas, perak, dan permata aku tinggal di belakang. Tapi ini yang aku bisa bawa kepadamu Tuhan, karena aku bersyukur kau selamatkan aku, namaku tertulis dalam kitab kehidupan. Aku bawa teman-temanku untuk mengenalmu. Bukan untuk dapat jasa ya, wow hebat nih berapa jiwa yang gua bawa. Bukan, tapi sebagai rasa syukur berhutang budi. Kita ini defisit selama-lamanya Tuhan, what can I give you? Apa yang bisa aku berikan kepadamu kecuali ini ya Tuhan. Hanya ini selain ucapan syukur di hati, aku membawa orang-orang lain ya Tuhan untuk menemukan roti. Aku pun pengemis dahulu kala, mengemis dan meminta-minta. Tidak tahu di mana roti sesungguhnya, tapi ketika aku temukan roti hidup itu yaitu Engkau Tuhan Yesus. Aku beritahu teman-temanku, saudaraku, keluargaku, ini, di sini kita bisa menemukan sumber air yang kekal. Saya ajak kita semua untuk menuai. Terus tuai jiwa-jiwa. 100.000 ikan itu. Kamu akan menjadi penjala manusia, kata Yesus kepada para nelayan. Kita akan melihatnya segera. Amin. Hari ini mari kita renungkan satu firman Tuhan. Saya beri judul, Sembah Seorang Kusta. Kita buka sama-sama Matius pasal 8, ayat 1 sampai 4 saja. Cerita Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Matius 8, saya bacakan dulu bunyinya. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah,
perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Sembah seorang kusta. Dimulai dengan ayat 1. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ini ceritanya persis setelah Yesus memberikan banyak pengajaran. Matius itu bagus sekali, dimulai dengan silsilah, lalu dimulai langsung seketika meluncur masuk ke pengajaran-pengajarannya. Dan Yesus mengajari orang-orang berdosa seperti kita, kusta rohani, bagaimana hidup dalam kerajaan sorga, kerajaan Bapaknya. Diajari bagaimana kalau kita ditampar pipi satu, kasih pipi yang lainnya. Pengajaran-pengajaran yang sama sekali tidak relevan zaman itu, tidak pernah relevan segala zaman. Pengajaran yang sifatnya transformatif atau yang mengubah kehidupan dari dalam. Bukankah aku berkata kepadamu bukankah ada tertulis jangan berzina, tapi Tuhan ajari kita kekudusan mata. Tuhan itu menaikkan standarnya. Matius ini bermula dari silsilah kelahiran Yesus ceritanya. Langsung Yesus dewasa, gede dan mengajar. Dan dia naik ke atas bukit, ada sabda bahagia, berbahagialah, berbahagialah. Supaya kita tidak punya ego sebanyak itu lagi. Supaya kita jangan ngamuk-ngamuk, muring-muring, marah-marah melulu dan defensif atau pembelaan diri. Tuhan ajari kita more of you and less of me. Lebih banyak Tuhan Yesus, lebih sedikit kitanya. Setelah ajari kita orang-orang kusta ini, dia turun dari bukit, langsung sembuhkan orang kusta. Bayangkan, kalau Anda membaca firman Tuhan, coba renungkan, kalau kita membaca Alkitab, khususnya di kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Renungkan, mengapa mujizat tertentu terjadi setelah pengajaran tertentu? Pasti ada hubungannya. Tuhan itu nggak pernah asal sembuh. Tuhan nggak pernah asal menyembuhkan. Tuhan kita itu maha guru. Jadi apapun yang diajarkan itu adalah supaya ia menjadi firman. Apa yang Yesus lakukan itu menjadi firman yang keterusan. Sehingga waktu kita membacanya, kita diingatkan. Itu pasti ada hubungannya. Pasti ada relasinya antara kesembuhan dengan pengajaran selanjutnya. Atau pengajaran dulu lalu kesembuhan. Sebab orang-orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia itu. Mereka tertarik pada pelayanan Yesus karena dua hal. Because of his teachings and because of his healings. Sama hari ini di gereja kita. Ministrinya Gereja Mawar Sharon tercinta. Melalui hamba-hamba Tuhan. Melalui jemaatnya. Apa yang membuat banyak orang itu tertarik datang. Tertarik untuk terlibat. Karena mereka dijamah oleh perkataan Tuhan. Lewat rumah ini ada roti, ini Bethlehem sejati. Rumah rotinya Tuhan Yesus, ada pengajaran kehidupan. Bukan pengajaran motivasi apa yang trendy atau yang relevan, tapi pengajaran sungguh-sungguhnya menjadi jawaban. Mendewasakan. Karena itu minggu depan juga sama. Waktu kita onsite di sini, saya mau memberikan Bible study. Karena Tuhan memberi mandat kepada para gembala. Beri domba-dombaku makan. Makanan keras. Itu bukan bentak-bentak emosi. Makanan keras yang dimaksudkan makanan solid di sini adalah firman yang penuh dengan protein. Yang kembali ke Alkitab, just the Bible only. Yesus itu pengajarannya beda dengan ahli Taurat. Mereka semua bisa merasakan ada otoritas pada orang ini yang tidak mereka lihat pada orang Farisi. His word is the Father's word. Makanya orang-orang attracted, orang-orang tertarik, datang, terlibat. Mereka berbondong-bondong itu beribu-ribu tiba. Bahkan mereka ada juga yang 3 hari 3 malam gak makan. Waktu Yesus memberi makan 4.000 orang. Mereka tertarik pada pengajarannya. Bukan hanya roti doang, ada sesuatu yang mereka rasakan itu memuaskan roh dan jiwa mereka yang gak kelihatan. Dan selain itu, Yesus bukan hanya ngomong doang. Tuhan Yesus menyembuhkan, menjawab kebutuhan mereka. Bukan berarti selalu menjawab ya atas permohonan manusia. Tapi Yesus itu peduli sampai segitunya loh. Menjamah orang kusta, gak hanya menyembuhkan. Kalau hanya mau sembuh, ucapkan aja satu kata, gak usah satu kalimat. Tapi Tuhan jamah. Itu karena Tuhan cinta. Yang membuat mereka itu tertarik pada Tuhan adalah karena dia gembala agung. Bukan hanya yang memberi makan. Tapi karena Yesus itu menyembuhkan mereka. Yesus menjawab doa. Why people still turn to Christianity today? Kenapa orang-orang di dunia ini masih mencari kekristenan? Karena mereka tahu our Jesus is real. Karena Yesus kita nyata. Bahwa dia menjawab doa tanpa embel-embel, tanpa bla bla bla. Tuhan Yesus kita itu kalau menjamah, tiada yang mustahil baginya. Itu membuat orang datang pada Kristus hingga zaman modern ini.
They were attracted to Jesus. Karena His teaching, dialah jalan kebenaran dan hidup, tapi juga karena dia hidup. Ada hari esok karena dia menjamah mereka. Mujizat terjadi. Boleh nggak kita ikut Tuhan karena mujizatnya? Jangan sombong hati. Siapa di sini yang ikut Tuhan karena kemauannya? Bukankah karena Tuhan mengubahkan hidupmu suatu hari dulu? Bukan karena Tuhan menjamahmu? Bukan karena dosamu diampuni? Bukan karena Roh Kudus menginsyafkan dirimu lalu Anda menangis terseduh-seduh dan berkata, aku orang berdosa, ampuni aku. Lalu ada kelegaan, nggak ada mujizat fisik tapi ada damai yang tidak terkatakan. Bukankah ada yang bertemu Yesus karena kesembuhan? Karena ditolong bisnisnya? Jangan sombong hati orang berkata, aku mengikut Tuhan kan bukan karena mujizatnya. Come on lah ya. You follow Jesus because of one particular miracle. Kita mengikuti Yesus karena ada satu mujizat terbesar yang terjadi dalam hidup kita, perubahan hidup. He touched me. And everything becomes different. Tuhan itu masih mengulurkan tangannya hari ini. Itulah sebabnya gereja terus membuka diri untuk jiwa-jiwa baru datang. 100.000 ikan itu menanti. Domba-domba sejati agar mereka dijamah dan diubahkan. Yesus turun dari bukit. Barusan dia dealing atau berurusan dengan kusta hati. Dia langsung sembuhkan kusta jasmani. Itu ada hubungannya. Kesembuhan pertama itu orang kusta. Tapi yang lebih menakjubkan adalah reaksi orang kusta ini. Dari satu orang kusta ini saya bisa belajar tentang kekristenan kita lengkap A sampai Z. Dari kita itu benar di depan Tuhan sampai salah lagi itu loh. Orang kusta ini sempat salah lagi dalam kekonyolannya. Sometimes you are not very careful. Kita tidak terlalu hati-hati menjadi orang Kristen itu harus profesional. Bukan dibayar maksudnya. Profesional itu jadi orang Kristen harus konsisten. Jangan on and off sama Tuhan, jangan jatuh bangun. Saya bisa belajar banyak, tapi terlebih dahulu saya jelaskan kenapa saya mengagumi orang kusta ini. Saya kagum sama dia. Kita lihat lagi sekarang, baca dulu ya, ayat 2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ayat 2 ini penuh kekaguman. Pertama-tama sadarkah Anda, maka datanglah seorang yang sakit kusta itu tidak mudah. Orang kusta, zaman itu mereka harus social distancing 2 meter minimal. Jadi di mana ada orang kusta harus 2 meter jauhnya dari kita. Kalau enggak dia bisa dilempari batu atau dirajam. Karena orang kusta zaman itu, leprosy equals to zombies. Kusta itu sama dengan zombie. Mereka itu dianggap sudah mati. Mereka dianggap mayat berjalan, jadi nggak boleh mendekati. 2 meter saya katakan tadi. Kalau ada angin, 45 meter itu hukumnya. Bayangin, orang kusta itu harus menjauhkan diri 2 meter. Kalau ada angin berembus, mereka harus tahu diri sebelum dirajam batu oleh masyarakat, mereka harus lari. Padahal dalam kondisi sakit begitu, 45 meter jauhnya. Yang saya maksudkan leprosy is zombie, itu apa? Di zaman itu, di pertengahan abad, para imam-imam hingga rabi-rabi di zaman Yesus, khususnya pertengahan abad. Jadi kalau ada orang kusta, sudah diadakan funeralnya, padahal orangnya masih hidup. Jadi sudah ada farewell, nah itu masih sedikit berperi kemanusiaan. Tetapi tetap gak manusiawi, masa orang hidup dibilang mati. Gak lucu kan ya? Padahal kalau kita tanya sama teman kita, oh si itu sudah mati ya? Masih hidup orangnya. Kita dihuskan segala kok. Ini memang malah dirayakan kematiannya, bukan dirayakan, tapi diratapi. Jadi pada waktu seorang kena kusta, lalu dites sama imam, iya ini benar, maka mereka akan mengadakan funeral di desa, di rumah mereka. Sebelum orang itu diekskomunikasi, keluar jauh ke penampungan orang kusta yang biasanya berada di luar kota. Betapa kejamnya. Bahkan rabi-rabi di zaman Yesus pun, sejarah pun mencatat, dari tengah abad, mereka bisa membanggakan diri, datang ke bait suci itu membanggakan. Ini yang disebut ragi Farisi yang Tuhan benci. Tahu nggak? Gue lihat orang kusta tadi di jalan, saya lempari dia batu atau kerikil. Dan itu menjadi sesuatu yang wow, you are a hero. Aneh ya memang. Ada banyak hal yang aneh karena culture atau kebudayaan itu berevolusi dan berubah. Zaman dulu ya, orang mau notarisan itu copot satu sepatu. Nggak bisa, coba baca kitab Rut. Gimana Boas, ya kan? Atau gimana mereka seal the deal, memeteraikan atau mereka mempermalukan orang lain atau menghukum mereka secara umum, semuanya itu beda dengan dunia zaman sekarang.
Waktu saya renungkan apa yang terjadi di sejarah itu, memang caranya beda, prinsipnya masih sama kok. Hari ini dunia itu suka kucil mengucilkan orang. Ada banyak orang tertolak di masyarakat. Ada banyak orang terpuruk. Kita pun pernah begitu, atau mungkin hari ini masih mengalami. Di zaman Edan ini tidak ada bedanya dengan zaman dulu, pertengahan abad atau apa. Manusia tetap dingin kasih. Itulah sebabnya the world needs Jesus even more. Terlebih lagi, tahu nggak, bumi ini dari dulu sepi, tapi sekarang jauh lebih kesepian. Kita bisa berada di satu ruangan masing-masing pada HP-nya, nggak ada yang berbicara juga bisa. Meskipun penduduk manusia sekarang miliaran jumlahnya, tingkat bunuh diri tidak pernah lagi tertandingi seperti zaman dulu, nggak ada satupun bisa mendekati. Karena hari ini, bumi ini semakin sepi. Semakin butuh Yesus. Dan orang kusta ini saya kagumi. Karena dalam kondisinya yang kusta itu, yang dijauhi, dihindari. Bahkan kalau orang merajam mereka itu dapat pujian dari teman-temannya. Aneh memang, tapi itu fakta. Tapi dia tetap mengambil keputusan untuk meresikokan dirinya dengan datang kepada Yesus. Padahal belum ada kasus Yesus menyembuhkan orang kusta sebelumnya. Anda baca. Ini adalah orang kusta pertama yang Tuhan sembuhkan di Injil. Kalau Tuhan Yesus pernah sembuhkan orang sakit lumpuh, mungkin dia berkata Yesus itu spesialis orang-orang yang timpang. Dia nggak pernah lihat dan tidak ada invitation lagi. Tidak ada undangan. Jadi orang ini apakah cari mati dia? Bagi dia nothing tulus. Berapa banyak di antara kita berkata, kenapa saya harus cari Yesus? Aku udah kehilangan segalanya. Aku loh sekarang semua doaku nggak dijawab seolah-olah terpuruk keadaanku, keuanganku runtuh, rumah tanggaku goyah. Loh malahan kalau Anda di posisi yang terbawah, malah nothing tulus. Datanglah ke Yesus. Belajar dari orang kusta ini. Dia cuma hitung mati. Dia bahkan sudah dianggap mati sama keluarganya. Nggak dikunjungi. Keluarganya pun merasa dia itu dihukum Allah. Karena zaman itu ada teologia orang kusta. Orang kusta itu doktrinnya begini. Mereka itu dihukum oleh yang maha kuasa. Pasti ada dosa, mereka nggak ngaku aja. Tunggu sampai nanti putus atau copot hidungnya. Tunggu sampai jarinya satu-satu lepas, baru dia mungkin ingat. Keluarganya pun very judgmental sama dia. Jangan lupa loh, ini society yang religi. Ini masyarakat yang sangat religius. Jadi mereka bisa membenci sesamanya seolah-olah melakukan kebaikan kepada Tuhan. Makanya Tuhan benci begini, Tuhan berkata, yang ku kehendaki adalah belas kasih. Belas kasihan bukan pengorbanan. Tuhan Yesus itu mengubah sistem agama mereka yang salah dengan menunjukkan jalan kehidupan. Lewat orang kusta ini, kejadian ini harusnya mencelikkan mata orang Yahudi. Orang kusta ini nothing tulus. Apakah Anda berada di posisi seperti ini? Aku rasanya segala sesuatu sudah lenyap daripadaku. Hati dan batinku pun semuanya lenyap. Justru bukannya seharusnya semakin menjadikan Yesus gunung batu. Ketika jasmani kita lemah, roh kita malah harus kuat dan memuji. Ketika fisik kita dibatasi, roh kita malah jangan dibatasi apa-apa. Harusnya cepat lari ke tahta kasih karunia. Dijawab atau enggak itu urusan nanti. Karena orang ini tidak punya garansi Tuhan akan menjawab iya. Dia enggak ada undangan, tidak ada kasus sebelumnya, tidak ada percontohan. Dia datang nekat. Mungkinkah dia tahu di dalam hatinya, siapa yang datang pada Yesus gak pernah akan percuma dan sia-sia. Mungkin doanya gak dijawab persis. Ya sudahlah. Gua coba, gak ada salahnya, nothing tulus. Aku gak rugi apa-apa kok datang ke Yesus. Aku datang aja, doaku gak dijawab gak apa-apa. Buktinya dalam doanya, Tuhan jika engkau mau, dia sendiri gak pasti. Tapi dia tetap datang. Banyak kita tuh memikirkan terlalu jauh, terlalu rumit sebelum datang ke Yesus. Datang ke Yesus dulu baru mikir. Atau lebih tepatnya, datang ke Yesus dulu. Nanti Yesus akan bantu mikir. Atau lebih tepatnya lagi, datang ke Yesus dulu, nanti yang terjadi di luar pikiranmu. Ini orang just come. Kalau dia pernah dengar pengajaran Yesus, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Pikulah kuk yang kupasang kuku ringan. Ngertilah, siapapun boleh datang. Tapi waktu itu kan di awal-awal. Yesus belum mengajar itu, orang kusta ini datang sebelum pengajaran itu. Sebelum Yesus mengucapkan datanglah semua yang letih lesu. Berarti orang ini datang dengan iman. When you come by faith. Waktu kita online, contohnya kita online by faith. Waktu kita onsite, come by faith, datang dengan iman. From faith to faith, Roma 1:16. Tuhan itu menuntun kita lewat Injil dari iman pada iman.
Imannya sama fondasinya. Tapi iman kita akan berubah-ubah sesuai kondisinya. Bukan berubah kepada siapa kita beriman, tapi bagaimana caranya kita beriman akan berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang kita hadapi. Come to Jesus. In your problems, come to Jesus. Datang ke Yesus dalam masalahmu. Dalam suksesmu, kemenanganmu, come to Jesus. Jangan seperti 9 orang kusta yang tiba-tiba lenyap, tak terlihat ekornya dan jejaknya. Always come to Jesus. I come to Jesus every day. Saya datang ke Yesus pagi ini. Sebelum ke gereja, saya datang ke Yesus ke tahtanya, ke kakinya. Tadi pagi-pagi saya. Hari ini sebelum saya mandi atau makan atau sarapan pagi. Sebelum saya ke sini. Always come to Jesus. Nothing could go wrong, trust me. Meskipun kita nggak pasti, datang aja ke Tuhan. Orang ini datang ke Tuhan Yesus minta dirajam apa? Ingat ya, dia berada di society masyarakat yang berbangga jikalau bisa merajam dia. Kalau dia datang ke kota, mereka berhak merajam dia. Ya, kalau dia datang dalam kondisinya seperti itu, mendekati aja ada angin berembus, dia nggak 45 meter jauh. Itu bisa disawat batu. Bisa dilempar kerikil. Tapi orang ini meresikokan dirinya karena dia tahu something will happen to me. I don't know what, yang pasti saya nggak tahu tepatnya apa. Tapi sesuatu akan terjadi. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Inggrisnya bagus sekali. He touched me. Oh, He touched me. And all the joy that floods my soul. Something, dia nggak tahu apa. Pokoknya something happened. And now I know He touched me and made me whole. Dia jamah. Lalu yang dia lakukan adalah yang pertama-tama sebelum dia minta adalah dia proskuneo dulu. Lalu sujud menyembah dia. Ini adalah sebuah postur tubuh. Dia tersungkur di kaki Tuhan. Bukan angkat tangan, bukan berdiri, bukan duduk. Dia itu membengkokkan badannya, mencium ke tanah. Dan sembah Yesus, gak berani lihat dia. Yesus wajah ke wajah, mata ke mata. Ini yang disebut proskuneo. Menyembah Tuhan. Lalu dia berkata begini, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. I love his soul. Saya sangat cinta sekali jiwanya orang ini. Tuhan, jika Tuhan mau, saya bagi jadi 3 ya. Ini 3 poin sederhana Anda bisa bawa pulang ke rumah gimana sembah Tuhan seperti orang kusta yang menggerakkan hatinya. How do you worship Jesus? Even as a leper. Di mana kita bisa menyembah Tuhan Yesus. Di gereja atau pas online atau onsite. Sikap hati ini yang Tuhan kenan sikap memuji. Gimana kita menyembah Tuhan Yesus kita. Seperti seorang yang kena lepra atau kena kusta. Tuhan nomor 1. Lalu kedua, jika Tuhan mau. Ketiga, Tuhan dapat mentahirkan aku. Yang ke-1, sembah Yesus sebagai Tuhan. Tulis itu. Sembah Yesus sebagai Tuhan. Lebih tepatnya atas hidupmu dan hidupku. Sembah Yesus sebagai Tuhan. Atas hidup kita. Bukan hanya sebagai nabi atau guru. Worship Him, nothing less. Sembah Dia jangan lebih sedikit dari ini. Lebih sedikit dari ini berarti kita tidak menyembah Dia. Tapi pura-pura. Sembah Yesus itu sebagai Tuhan atas hidupmu. Jadi apapun yang Dia perintahkan, lakukan. Kalau Dia berkata tidak, jangan. Kalau Dia berkata jalan, jangan tawar atau tunda. Worship, penyembahan sejati akan mengeluarkan, membangkitkan penyembah yang sejati. Worship, itu fokusnya kepada Dia yang kita sembah, bukan pada penyembahnya. Banyak orang mengira worship itu activity atau aktivitas saja. Angkat tangan dan sebagainya, itu manifestasinya. Worship is not worship. Sembah itu bukan penyembahan. Jikalau hanya gerakan dari sisi kita. Worship is devotion. Menyembah itu dedikasi hati.
pasti nggak tahan, cepat lambat pasti angkat tangan, bersujud, proskuneo. Tetapi dimulai dari hati. Buat apa mereka itu memuji aku dengan mulut dan lidah bibirnya, kata Yesus. Tapi sebenarnya hatinya jauh daripadaku. Yang mereka pedulikan hanyalah peraturan manusia. Memang angkatan ini angkatan yang jahat. Tuhan Yesus mengkritik worship mereka. Itu parah loh. Kalau sampai worship kita dikritik sama Yesus, itu seperti seorang suami mengkritik berat badan istrinya. Don't do that. Atau seorang wanita mengkritik IQ suaminya. Lu kok gak bisa cari duit lu? Itu sakit luar biasa, seperti dikebiri lagi. Kalau sampai Tuhan Yesus mengkritik mempelai wanitanya, yaitu gereja, mengkritik worship mereka, payah berarti kita jatuhnya. Belum berdosa, cepat lambat nih. Kalau sampai dikritik worship kita, berarti salah kita kaprah. Fatal, saudara. Yang nomor satu dia berkata Tuhan. The first mention of the word Lord in the New Testament it's by a leper. Pertama kali kata Tuhan di sini Tuhan, Master, majikan jiwaku, kayak dia itu anjingnya seolah-olah. Nanti disambung dengan wanita Sirofenisia, bahkan anjing pun makan remah-remah. If I were your dog only, kalau aku hanyalah anjingmu aja, aku hoki, aku ini beruntung sekali. Dia berkata, Tuhan, itu sanjungan, dia rendah proskuneo, dan dia menyanjung tinggi-tingginya Yesus yang di depannya. Tuhan, dia berkata, majikan, master, bukan guru atau nabi. You are the Lord of my life. Kalau Tuhan atas hidupku, perkataan Tuhan pertama, sebutan kepada Yesus, justru oleh orang yang kena lepra. Bukan dari ahli Taurat dan guru agama. Aneh ya. Makanya Tuhan itu cinta orang berdosa. Dan mau menyelamatkan mereka. Tuhan itu cinta orang sakit dan ingin menyembuhkan mereka. Sembah Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua, dia berkata, jika Tuhan mau. Bukannya dia gak pasti atau apa, tetapi dia menyerahkan kedaulatan ke tangan Tuhan. Kedua, sembah Yesus dengan rendah hati. Harus with humility. Seperti lingkaran Tuhan, telur ayam mana dulu. Orang yang menyembah Tuhan, ada kesombongan, akan lebih rendah hati setelah dia menyembah Tuhan. Gak ada orang setelah menyembah Tuhan, dia sombong, itu berarti dia menyembah dirinya sendiri, Tuhan hanya jadi objeknya. Orang yang sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan Yesus, berjumpa dalam hadiratnya, orang yang menyembah hatinya, pasti direndahkan oleh Tuhan. Bukan direndahkan hidupnya, hatinya. Saya mending hati saya direndahkan daripada hidup saya direndahkan oleh Tuhan. Hatinya direndahkan supaya hidupnya ditinggikan oleh Tuhan. Gak mungkin. Dan orang yang rendah hati akan menyembah Tuhan. Yang membuat orang susah menyembah Tuhan adalah karena dia terlalu mencintai dirinya. Apa-apa melulu tentang dirinya, Roh Kudus gak bisa bekerja. Kalau kita khotbah semuanya melulu tentang aku. Yang sharing semuanya tentang saya. Roh Kudus gak bisa kerja. Khotbah Anda itunya mungkin memuaskan bagi dirimu, merasa orang lebih kenal saya nih. Tapi Roh Kudus gak bisa kerja, jadi gak banyak perubahan pada pendengarmu. When you're humble, the Holy Spirit works. And He will lead you to worship Him. Dan Dia akan menuntun kita untuk menyembah Dia. Dan apapun yang kita perbuat akan dibuat berhasil untuk kemuliaannya. Sembah Yesus dengan rendah hati. Kita hanya bisa minta sih. Si lepra ini atau si kusta ini tahu dengan pasti. Bahwa dia hanya bisa minta. Padahal Yesus sudah ngajar sih. Yesus sudah ngajar mintalah. Jadi dia mungkin ada dengar desas-desus karena pengajaran Yesus direkam. Di benak banyak orang diceritakan lagi. Jadi dia sudah mendengar mintalah, carilah, ketoklah. Di pasal sebelumnya Matius kan sudah dijelaskan itu ya. Tentang hal berdoa. Dia minta. Tapi dia bisa tahu diri, mengerti bahwa dia hanya bisa minta, gak bisa menuntut. Dia serahkan hasil akhirnya, skor terakhirnya, ke tangan Tuhan yang daulat. Bedakan dengan orang yang gak pernah minta loh ya. Kalau terserah, ngapain aku minta baptisan Roh Kudus? Kalau dikasih ya dikasih, kalau enggak ya enggak. Kalau gitu malah enggak alkitabiah. Kita bisa minta dan waktu minta seolah-olah tidak akan memperoleh jawaban tidak. Tapi kalau belum terjadi, jangan kecewa sama Tuhan. Tetap sabar menanti. Itu maksudnya, minta dengan tekun. Minta tapi gak menuntut. Orang ini jelas-jelas minta loh, Tuhan, jikalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dengan kata lain, Tuhan Yesus kan pintar.
Apalagi Maha tahu. Masa Tuhan nggak tahu sih maksudnya dia di balik itu apa? Bahkan laki-laki aja yang cenderung kurang peka bisa ngerti kalau istrinya berkata, papa masih cinta enggak sama saya? Sayang, kamu masih cinta enggak? Itu bukan pertanyaan. Dia menunggu kata I love you dari mulutmu. Kalau Tuhan diberitahu begini, masa Tuhan nggak ngerti Tuhan? Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tuhan nggak, itu bukan permintaan loh. Dia nggak berani minta. Tapi dia minta. Terlalu ketara sekali. Tuhan, jikalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus menjamah tangannya, mengulurkan tangan dan menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Jadi si kusta ini minta. Church, ask, seek and knock. Gereja Tuhan, umatnya, jemaat. Mintalah. Anda butuh apa hari ini? Jangan kita sok rohani. Rendah hati aja, minta sama Bapamu. Tapi kalau belum diberikan jangan ngamuk. Atau kalau diberikan sesuatu yang beda jangan marah. Karena kita hanya bisa meminta, itu kunci kerajaan sorga. Tapi nggak bisa menuntut karena itu tata Allah. You can only ask, not demand. Dan si kusta ini mengerti pengajaran Yesus. Mungkin dia dengar dari teman-temannya. Minta, cari, ketok, oke. Aku beranikan diri, aku minta. Pokoknya datang ke Yesus gak mungkin percuma sia-sia. Lalu dia berkata, Tuhan, jikalau Tuhan mau. Maksud hati waktu belum datang, dia udah siap-siap kalimat. Tuhan, aku minta sembuh dari kusta. Tapi waktu dia ketemu Tuhan, terlalu glory, terlalu mulia. Dia gak berani. Dia sujud mukanya proskuneo. Dan berkata, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat sembuhkan aku. Luar biasa ya. Tuhan berkata dengan grin atau mungkin dengan senyuman di wajahnya berkata, mau minta aja kok. Gak terus terang. Aku mau. Belum minta nih, aku mau, langsung dijamah. Belum selesai ngomong, dipegang sama Tuhan. Dipegang, nggak pakai hand sanitizer. Itu menular. Di sini ada dokter, tahu, kusta itu menular sekali. Coba bayangkan, sembah Yesus harus dengan rendah hati, belajar seperti si kusta ini. When you worship Him, be humble. When you pray, be humble. When you come to church, be humble. When you are not in church, be humble before His presence. Kalau kita berdoa, rendah hatilah. Kalau nyembah, rendah hatilah. Kalau memuji, rendah hatilah. Kalau kita datang ke gereja, rendah hatilah. Kalau kita nggak di luar gereja, nggak dalam gedungnya, rendah hatilah. Di sana ada hadirat Allah. Kita hanya bisa minta, tidak menuntut, saudaraku. Yang terakhir, poin ketiga, bukan yang terakhir ya, masih ada ayat berikutnya. Tuhan, jika Tuhan mau, ketiga, Tuhan dapat. Yang ketiga, sembah Yesus dengan iman. Dia berkata, Tuhan dapat. Kalau kata Tuhan dapat itu, you are able. Engkau mampu, engkau sanggup, lebih dari mampu. Orang ini loh gak kenal Yesus. Tapi dia ada iman, percaya bahwa dia adalah anak Allah. Tuhan engkau dapat. Orang ini menunjukkan, si kusta ini menunjukkan respect yang luar biasa akan kuasa Allah. Melebihi orang-orang yang sudah tahu Taurat atau yang sehat. Dia berkata, Tuhan, I respect your power. If you are willing, jikalau engkau mau aja, engkau dapat. Aku tahu itu Tuhan, I know it. Dia gak berkata, aku tahu dari universitas mana, aku tahu dari temanku, aku tahu karena diberitahu. Dia berkata, no, aku tahu karena aku percaya. I know that, aku tahu karena aku tahu. Gak ada orang beritahu aku, I know. Aku tahu, engkau dapat. Dia gak meragukan. Dia datang pada Tuhan dengan iman, dia cetuskan. Dia berkata, I know you can. You can do all things. You are able. Engkau mampu, engkau sanggup. Dia sanggup. Banyak orang hari ini kecewa karena putus pengharapan. Kalau harapan Anda putus, gak ada orang bisa bantu. Satu-satunya membuat kita bertahan dalam masalah adalah pengharapan. Biasanya putus harapan itu langkah berikutnya adalah bunuh diri atau pelan-pelan mati. Ya sudah gitu aja, mati berdiri. Banyak orang gak berani bunuh diri jadi mati berdiri ya. Kita tunggu aja kapan. Pengennya, hai Tuhan, cabut aku mau pergi dari sini, tapi nggak berani. Atau yang bunuh diri, lebih celaka lagi. Highway to heaven, bukan highway to heaven, highway to hell. Langkah ke neraka. Jangan putus pengharapan. You have to believe that God can. Karena kita tidak berada di dalam the kingdom of therapy. We are in the kingdom of healing. Saya tahu nggak populer mungkin hari-hari ini lebih gampang untuk kita menerima saja keadaan atau kondisi. Saya mengerti. Mana fighting spiritnya? Pastor Philip nggak ngerti. Saya tuh sudah fighting. Masih bisa fight me kok. Waktu saya ngomong gitu, Anda bisa fighting sama saya kok. Berarti Anda masih punya fighting spirit. Kok dipakai untuk fight Jesus? Bukannya kita harus pakai itu untuk fight keadaan atau fight
Ketidak ada harapan di dalam hati kita, keputusasaan. Ada orang itu yang merasa sudah gak punya fighting spirit, dia sudah menyerah, tapi dia bisa berbantah. Berarti dia masih bisa. Pakai dong sisa-sisa yang ada itu. Sebelum Anda tenggelam total, berikan perlawanan kepada yang namanya putus pengharapan. Pastor Philip, kondisiku ini gak memungkinkan, saya sudah begini, saya sudah mencoba. Belum, Anda belum mencoba total. Buktinya Anda masih mencoba mengubah pikiran saya bahwa masih ada harapan. Belum. Anda barusan buang peluru. When you lose hope, you've lost. Atau Anda kehilangan harapan, Anda sudah kalah. Setan sudah terbahak. Respect God's power. Just because hanya karena Anda belum mengalami dan melihatnya. Respect His power. Hargai, hormati kuasanya. Bahwa Allah kita masih bisa. Jangan marah kalau dia belum dalam hidup Anda. Tetaplah percaya. Karena kita bukan berada di dalam kerajaan terapi. Kita berada dalam kerajaan kesembuhan ilahi. Saya tidak bicara tentang fisik saja. I believe in miracles. As long as I live, selama saya masih hidup dan menjaga gereja ini. Dan orang-orang yang bersama dengan saya, yang kita sama-sama berjuang ini masih terus menjaga gereja ini. This church will always and continue to believe in miracles. Saya tepuk tangan untuk Tuhan. Gereja ini akan tetap percaya, yakin bahwa mujizat masih terjadi. Tapi kalau orang belum mengalami mujizat, saya nggak mungkin berkata sama dia, kamu kurang iman. Kasihan deh lu. Nggak mungkin. Kita terapkan kitab Yakobus sebagai netralisirnya, yaitu kalau orang belum mengalami atau tidak mengalaminya, kita akan menangis dengan orang yang menangis, meratap dengan orang yang meratap, kita tidak akan menghakimi. But don't change my stand. Jangan ubah tempat saya berpijak berdiri ini. I'm in the kingdom of the Son of God. And He is not therapy. He is healing. Saya berada di dalam kerajaan anak Allah. Dan dia bukan terapi. Dia itu kesembuhan ilahi. Tiada yang mustahil bagi dia. Oh haleluya. Oh come on. Dia respect dan dia berkata, Tuhan, I respect your power. I have confidence in your power. Aku punya rasa percaya yang tinggi atas kuasamu. Bekerjalah di dalamku. Ya, 3 poin tadi itu saya review dulu sebelum saya lanjutkan untuk penutupan. Gimana cara kita menyembah sebagai seorang kusta? Sembah Yesus sebagai Tuhan. 2, sembah Yesus dengan rendah hati. 3, sembah Yesus dengan iman. Pastikan ya, minggu depan jemaat yang menyaksikan saya sekarang dari jauh, waktu tempat ini dipenuhi, come with this attitude. Mari kita datang dengan sikap hati seperti ini. Kita menyembah Yesus sebagai Tuhan kita. Waktu kita datang ke gereja minggu depan, dan belajar kitab Roma. Kita menyembah Yesus dengan rendah hati, I come humbly. Aku datang sujud menyembah. Memberi persembahan juga dengan rendah hati. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak usah tahu. Lalu sembah Yesus dengan iman. Kita menyembah Tuhan dengan percaya bahwa sesuatu akan terjadi. Dengan rendah hati saya ulang lagi kok, saya rasa harus menekankan lagi. Waktu kita memuji Tuhan, angkat tangan lah. Kita menari-nari lah, atau kita nangis, sujud, menyembah, lain-lain ekspresi orang. Kita nggak usah peduli orang lain mikir apa sebelah kita. It's not about me, it's not about you, bukan tentang kita. When you come to worship Him next week, atau kita datang ke sini, you come prepared. Anda datang siap diri untuk rendah hati. Kita lenyap Tuhan yang dimunculkan dalam kehidupan kita ketika kita datang ke gereja. It's never about us. It's never about us. You don't dance for other people. Kita tidak menari untuk orang lain. Dan kalau kita tidak menari gara-gara orang lain, padahal kepingin menari, nah berarti kita menjadikan orang lain topik penyembahan kita. Paham maksud saya? Saya harusnya orangnya itu, saya itu orangnya itu girang sekali ya. Saya itu orangnya itu ekspresif, tapi tiba-tiba di gereja jadi alim sekali, nggak jadi diri sendiri. Itu karena orang lain di kanan kiri. Itu juga dosa di hadapan Tuhan. Berarti Anda menganggap orang lain lebih nyata daripada Tuhan ketika dalam hadirat Allah. Saya tidak akan melakukan sesuatu untuk membuat orang lain terkagum. Saya juga tidak akan berhenti melakukan sesuatu karena orang lain saya takuti. Asal saya tahu itu memuliakan Allah, itu diajarkan dalam firman. Waktu datang memuji menyembah, come humbly. Hanya orang yang rendah hati yang bisa jadi orang berani. Karena dia gak takut sama orang. Karena dia gak takut orang cerca dia ngomong apa. I fear no one. Orang yang humble itu orang yang paling berani. Jangan salah, bukan orang yang imannya besar. Datang ke hadirat Tuhan.
dengan rendah hati. Sembah Yesus sebagai Tuhan, sembah Yesus dengan rendah hati, dan sembah Yesus dengan iman. Sebentar lagi, kita lanjut lagi beberapa hal. Lalu saya ulang lagi di ayat 2 ya, perkataannya. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat apa? Menyembuhkan aku. Dapat apa? Sekali lagi kita baca. Mentahirkan. Pertanyaannya dia, permintaannya dia itu bukan untuk disembuhkan. Dia berkata, Lord, if you want to, kalau engkau mau, you can cleanse me, bukan heal me. Saya suka sekali orang kusta ini luar biasa. Dia berkata, sembuhkan aku. I want restored relationship. Aku ini kan dihukum karena dia punya salah paham yang luar biasa. Inilah bahayanya pemimpin rohani kalau tidak bisa menempatkan diri. Yang salah paham nanti itu ke bawah itu kebakaran jenggot semua. Kalau kita sebagai kepala keluarga kita salah, cerai sama mama anak-anak atas kemauan kita. Tahu apa yang terjadi? Nanti anak-anak kita merasa bahwa pernikahan itu memang tidak diciptakan untuk bahagia. I don't believe in marriage sama sekali. Kalau kita pemimpin rohani juga tidak bisa menempatkan diri, membawa diri atau mengajarkan menjadi representasi yang baik dan healthy, yang sehat juga. Perkataan kita atau apa yang kita tidak katakan, bahkan gesture gerak tubuh kita itu bisa membingungkan. Nanti yang dibawa itu, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ini orang kasihan loh, dia ini korban sistem religi yang salah. Dia merasa dirinya itu dihukum Allah, tapi Tuhan Yesus tidak koreksi dia. Tuhan Yesus justru tuntun dia, bedakan. Tuhan itu enggak sedikit-sedikit tegur, itu enggak. Tuhan tuntun dia, memang orang ini salah, tapi nanti pelan-pelan ketika dia dewasa rohani semakin kenal Yesus, dia akan ngerti sendiri salahnya di mana. Karena itu Yesus selalu memberitakan kebenaran, bukan pakai cara menyalah-nyalakan. Orang ini salah sebenarnya, dia merasa dia dihukum Allah, karena itu permintaan nomor 1 adalah, dia tahu kalau dia mau sembuh, dia harus mengangkat murka Allah. Karena dia merasa diberitahu sama bapak-bapak rohaninya yang menyebar kematian. Bapak rohani itu bukan bapak kedagingan menurut saya. Diajari kalau kamu itu dihukum Allah, kamu itu dihukum Allah. Ya wis, aku ini dihukum. Makanya kalau ketemu Yesus, anak Allah, dia berkata, angkat hukuman ini dari aku. Tahirkan aku. Tapi dari sini saya kagum sama orang kusta ini. Yang dia rasakan tuh sakit sekali, lepra kusta itu. Tapi dia merasa lebih sakit ditolak sama Allah. Jadi yang dia minta nomor 1, bukan sembuh, tahir dulu. I love it. Kalau engkau mau, engkau bisa, engkau dapat. Mentahirkan aku, cleanse me. Yesus tidak berkata, gini loh, salah itu yang diajari sama rabi-rabimu. Bukan, Yesus langsung berkata, aku mau. Ya sudah, kalau kamu berpikir begitu, aku akan ikuti jalur pikiranmu dan kutuntun ke Bapakku. Tuhan Yesus itu saya semakin kagum tiap kali baca Injil. Sungguh-sungguh kagum. Tuhan Yesus enggak tegur dia, koreksi di tempat. Tuhan berkata, oke deh, gitulah. Kalau itu pikiranmu. Aku tuntun kamu ke Bapa ya, aku mau dijamah. He touched me and made me whole. Tapi orang kusta ini juga mengundang kekaguman. Dia berkata, tahirkan saya. Cleanse me. I want restore relationships. Aku mau hubungan yang pulih dengan Allah Bapa. Aku mau hubungan yang pulih dengan keluargaku. I miss them. Aku rindu mereka setelah karantina. Bertahun-tahun kalau ini karantinanya. Sampai mati bahkan. Aku mau ketemu sama istriku. Aku mau ketemu sama anak-anakku, sama cucuku mungkin kalau dia tua. Lalu ayat 3, Yesus memilih satu jalan untuk metodenya Yesus itu ternyata bermakna. Dia nggak hanya pilih cara, Tuhan nggak halalkan segala cara. Lalu Yesus mengulurkan tangannya. Bayangin, dia minta ditahirkan, bukan minta dijamah, bukan minta disembuhkan. Tuhan ulurkan tangan dan jamah orang itu. Sedangkan dengan seorang perwira aja dia cuma ucapkan satu kata, lalu hambanya sembuh. Wanita Sirofenisia juga sama. Yesus hanya ucapkan satu kata, Lazarus saja nggak dijamah. Dia berkata, keluarlah Lazarus. Lalu keluar dari kuburan. Tapi kali ini Tuhan pakai metode menjamah. Dia ulurkan tangan menjamah orang itu. Berarti Yesus mau bicara sesuatu. The manner of healing. Even the manner of healing was a teaching. Cara Yesus menyembuhkan aja sebuah pengajaran. Kita harus hati-hati. Whatever you do or don't do is a teaching to others. Apa yang kita lakukan, tidak lakukan itu pengajaran bagi orang lain. Bukan pencitraan. Motivasi kita adalah kemuliaan Tuhan. Be very careful ke depan ini nanti. What you do and what you don't do, what you say and don't say. Apa yang kau katakan, tidak katakan, kau lakukan, tidak lakukan. Itu semua adalah teologi. Semua adalah pengajaran. Bukankah kita cermin kemuliaannya? Dicipta dalam gambaran rupa Allah. The manner of healing, cara Yesus menyembuhkan aja, itu pun sebuah pengajaran. Dan Yesus berkata, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ya,
Lalu Yesus berkata kepadanya ayat 4. Terakhir ya, ingatlah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ini bukan merendahkan hati di atas Monas. Ada banyak kerendahan hati manusia itu pura-pura atau palsu. Kelihatannya rendah hati padahal enggak. Nah, saya mau bicara soal rendah hati ya. Tapi dalam ngajar soal rendah hati, bicara melulu tentang dirinya sendiri. Kan kadang-kadang kita lihat kontroversial. Saya mau ajar tentang kerendahan hati itu kadang-kadang bisa pura-pura, artinya gini loh. Oke, kasih ya, tapi puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi dia juga ingin orang lain tahu bahwa dia ngasih. Kalau mau sungguhan tahu rendah hati itu ya, sekali-kali ya kita kirim sesuatu, lalu orangnya tidak ngontak kita karena dia nggak tahu siapa yang ngasih. Atau mungkin ketika Anda kumpul sama-sama di CG, Anda yang kasih roti, dia terima kasih sama orang sebelahmu. Thank you ya rotinya kemarin. Anda jangan berkata, oh itu dari aku, nggak enak kan, jadi kaku. Jadi awkward. Biarkan orang yang dapat pujian sia-sia itu yang berkata, oh bukan dari aku tuh, nggak tahu dari siapa. Siapa ya? Oh iya dari saya, nggak apa-apa. Jangan terpancing kalau lihat ada yang memberi orang lain dapat glory. Loh Pak, itu roti dari saya. Roti dari saya, berarti kita tuh memberi, tangan kiri masih tahu. Kadang-kadang sekali-kali kita perlu disalah ngerti, supaya kita tahu bahwa kita memberi itu tulus, enggak itu didetoks secara ilahi. Tapi jarang kita experience seperti itu. Karena itu kalau Anda memberi sesuatu, Anda belum dianggap, belum dipromosi, belum diberikan kursi, belum dikasihkan wewenang, nggak apa-apa. Itu Tuhan sedang berbicara sesuatu. Tapi Tuhan ngomong sama dia nih, kamu jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Nggak seperti kita kalau ngomong, jangan ngomong siapa-siapa ya. Tapi kita kepingin orang lain tahu juga. Yesus enggak. Yesus itu penuh purpose, dia itu penuh tujuan. Kalau Tuhan berkata, jangan beritahu siapa-siapa. Itu bukan karena Tuhan nggak mau dia beritakan Injil atau kesaksian, bukan. Tapi it's all about timing. Semua ini soal waktu, karena Yesus belum mati dan dibangkitkan. Jadi kalau sampai ketahuan Yesus itu memberi makan, lalu mentahirkan orang kusta, menyembuhkan orang sakit, nanti Yesus dianggap lebih banyak tabibnya daripada juru selamat. Yesus akan dianggap sebagai pabrik roti, bukan Mesias. Yesus gak mau orang lain itu motivasi dulu sebelum kenal dia siapa. Yesus ngomong sama dia, kamu jangan beritahu siapa-siapa akan kesembuhan ini. Kesembuhan ini eksklusif untuk kamu. Yesus bukan berkata gini loh, kamu jangan ngomong siapa-siapa. Lalu dia keluar, beritahu semua orang, Yesus senang, dia jadi masyhur. Banyak orang itu kepingin langsung terkenal. Mana ada sih orang pelayanan itu gak mau langsung namanya terdengar? Tapi gak tentu itu kehendak Tuhan. Kadang-kadang Tuhan ingin kita itu eksklusif, hanya one on one. Untuk berapa tahun kemudian, saya pun ngalami itu 8 tahun pertama dalam panggilan saya. Saya hanya dengan satu orang oma di panti jompo di Kanada. Lalu dengan 10 orang anak muda yang lainnya, 8 tahun loh ya. Sometimes it is God's will, kita maunya sih segera langsung. Namanya sih bahasa kita, memuliakan Tuhan kan. Padahal jujur tanya, kenapa kalau memuliakan Tuhan, kenapa harus lewat dirimu? Orang lain sudah kemana-mana menyebarluaskan Injil, Anda tidak bisa bahagia dan dukung pelayanannya. Tapi Anda baru on, kalau itu pelayananmu. Berarti sebenarnya memuliakan Tuhan itu bisa-bisa hanyalah alasan abal-abal. Ujungnya adalah memuliakan dirimu. Saya masih ingat saya diuji Tuhan, 8 tahun itu tidak sama siapa-siapa, cuma itu. Lalu saya lihat satu orang hamba Tuhan, konsernya bagus sekali, bisa segala macam tarian, nyanyi, Carmen yang sudah meninggal itu, yang menciptakan lagu I Feel Jesus dan There's a River. Waktu saya lihat gitu di Kanada, saya masih ingat orang-orang maju ke depan ratusan, saya nangis di depan TV saya. Saya berkata, Tuhan, I'm happy for this man. Tuhan paksa saya, ajari saya to be happy untuk orang lain yang pelayanannya sudah mendunia. Padahal kita bukan siapa-siapa. Kita harus masuk ke proses seperti ini. Dari waktu ke waktu kita akan masuk proses demikian lagi. Yesus kalau ngomong sama dia, kamu jangan beritahukan sama siapa-siapa. Dia sungguh-sungguh bermaksud akan perkataannya. Tuhan gak pura-pura berkata, jangan ngomong sama siapa ya, tapi keluar sana jadi masyhur, dia juga senang juga. Enggak. It's all about timing. Karena Yesus gak mau nanti waktu dia masuk ke dalam kota, orang-orang itu lihat dia itu roti berjalan. Roti ya, mian pawa. Roti. Waktu saya masih kecil, sekolah di Taiwan saya masih ingat, paling senang di jalanan kalau pulang sekolah itu ada yang jalan, mobil dengan bunyinya tin 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 tin, ada lagu-lagunya tin 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 tin, nyanyi kayak lagu kayak truk ice cream gitu.
Lalu dia berkata, mian pao lai la, mian pao lai la. Mian pao itu roti maksudnya. Roti datang. Kita anak-anak kecil semuanya lari ke sana. Beli roti, senang beli roti murah-murah. Waktu saya masih kecil itu. Sampai sekarang saya ingat mobilnya, suara lagunya. Saya tidak ingat pengemudinya. Samar-samar itu bapak-bapak tua, seorang bapak yang tua. Jahat ya kita ini, ingat rotinya. Yesus tidak mau diingat sebagai roti. Mereka tidak kenal Yesusnya. Jadi Yesus berkata, please don't tell anyone. Ini eksklusif untuk kamu. I really mean it. I really mean it. Aku tidak mau terkenal. Aku kasih mujizat ini sungguhan exclusively for you. To change you, untuk mengubahmu. Banyak orang di dalam pelayanan gak setulus itu. Ya semua untuk kemuliaan Tuhan. Tapi cerita-ceritanya sama teman-teman ya. Yesus berkata, don't do that. Aku gak mau, aku masuk itu nanti orang dengarnya, mian pao laila, mian pao laila. Gak mau. Aku mau mereka kenal aku siapa dulu. Ini sebelum mati dan bangkitnya. Sekarang lain cerita. Kita harus ceritakan. Yesusnya kita harus ceritakan. Our God is amazing. Semua masalah timing. Apa yang Yesus mau yang kehendaki dari dia, itu berbeda. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Tapi ini, satu hal ini yang kamu harus lakukan. Kamu pergilah ke imam, persembahkan persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Sejak perjanjian lama, Musa menerapkan peraturan orang yang kusta harus dicek, diberitahu verifikasi ini kusta karena zaman itu imam itulah tabibnya. Dan kalau mereka sembuh, belum ada yang sembuh. Gak ada namanya cerita kusta sembuh itu gak ada kecuali di jamaah Tuhan. Ini gak ada obatnya. Dan kalau mereka sembuh, biarkan dari imam melihatnya, memverifikasi kesembuhannya, lalu dia bayar persembahan. Yesus mau si kusta ini lakukan itu. Dan ini berarti pertama kali dalam sejarah itu orang-orang imam yang gak pernah lihat dari perjanjian lama, jangan sampai mereka shock lalu stroke. Lihat ini. Belum pernah terjadi sejak Adam dan Hawa. Yesus berkata, go. Ini kusta ke-1 sepanjang sejarah yang disembuhkan. Go. Ya jangan hitung Naaman dan sebagainya, itu semua kan pekerjaan Tuhan. Pokoknya secara medis belum pernah terjadi. Pergi, perlihatkan dirimu pada imam, lalu kamu sembuh, berikan persembahan. Persembahan ini tujuannya adalah, itu loh kalau kita ke dokter keluar itu bayar administrasi. Lalu kita pulang membawa diagnosanya, membawa preskripsi. Dia juga harus ada toknya, itu materai 6.000-nya. Tujuan Yesus itu bukan untuk dia, bukan untuk cari kemasyuran bagi namanya. Yesus tidak mau itu karena itu justru menjadi penghalang untuk mesianik misinya. Belum waktu. Karena mereka belum kenal Yesus siapa. Kalau sekarang Yesus sudah tahu dulu, kita sudah tahu Yesus siapa. Firman, mujizatnya itu meneguhkan nama itu. Dulu belum tahu. Yesus ngomong sama orang ini, kamu pergi ke imam, bayar materai 6.000-mu, supaya dikembalikan semua benefitmu di masyarakat. Supaya kamu boleh kembali keluar dari karantina. Kamu ada surat vaksinnya. Supaya kamu bisa traveling lagi, ketemu istri anak-anakmu. Supaya kamu bisa dapat lowongan pekerjaan. Tidak bisa kamu ditolak sebuah job karena kamu kusta. Sebab ini tanda dari imam. I'm healed. Negatif. Yesus tuh mikirkan orang ini. Tapi singkat cerita nggak ditulis ini di Injil-Injil yang lainnya itu saling melengkapi ceritanya. Orang ini keluar dan cerita-cerita. Bukan sengaja sih, bukan jahat. Orang ini saking senengnya, kadang-kadang kalau kita seneng itu kurang menata kata-kata. Ya itu sedikit tambahan. Tapi dari sini Anda perhatikan nggak? Tuhan itu selalu punya tujuan. Oh untuk kemuliaan Tuhan semua cara dihalalkan. Tuhan tidak mau segala cara dihalalkan. Makanya hari ini jangan dalam nama memuliakan Tuhan, lakukan apapun yang kau mau. Yang Tuhan tidak suruh. Don't do that. Don't do that. Ujilah setiap langkahmu. Metode yang kau pakai. Itu sungguhkah yang Tuhan mau? Atau itu yang engkau dan aku mau? Sungguhankah itu untuk kemuliaan Allah atau ada sedikit cicip-cicip di sana sini supaya aku bisa aji mumpung numpang terkenal sekalian. Come on lah. If we are really sincere, kita lihat orang lain diberkati dipakai Tuhan, kita akan nangis. Saya belajar itu dari Tuhan. Kita harus dukung. Kenapa harus lewat aku? Kalau ada orang yang bisa lakukan lebih baik dari Mawar Sharon, kita dukung. Gak peduli dari gereja mana. I'm okay. Tapi kalau kita yang pegang kaki Dian, run baby run, larilah yang kencang. Supaya orang lain bisa mengikuti dari belakang.
Yesus berkata sama dia, don't tell anyone. Belum waktunya. Di dalam persilatan dunia gereja, kalau ada orang terkenal bertobat terima Tuhan, langsung dikelilingkan khotbah mana-mana, kesaksian di mana-mana. Is it your timing? Demi pertumbuhan gereja, kan untuk memuliakan Tuhan, supaya gereja penuh dengan kemuliaannya. Orang sembarang diangkat pelayanan, supaya komitmen di dalam rumah Tuhan. Is it their timing? Yesus itu penuh purpose. Gereja harus penuh purpose. Seperti Yesus tubuhnya. Kita ini tubuhnya, mempelainya. Kebanyakan kita menghalalkan demi tujuan memuliakan Tuhan. Padahal Tuhan tidak mau itu. Kalau memang demi memuliakan Tuhan, lebih dimuliakan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus diceritakan kanan kiri, aku sembuh karena Yesus, itu loh anak Daud. Bayangin Yesus kemana-mana kebaktian. Kursi tidak ada yang kosong. Memang gitu sih. Disimpan-simpan rahasia aja, Yesus kemana-mana aja nggak bisa istirahat. Ke Bukit Tinggi, di situ sudah banyak orang. Naik perahu, pergi ke daerah sana, sudah semua orang berbondong-bondong tunggu, minta memegang puncak jubahnya. Yesus nggak bisa istirahat, makan pun susah. Itu sudah padahal sudah ditahan-tahan. Bayangin kalau itu diobral luas, betapa Yesus nggak sampai ke salib nanti dielu-elukan. Bukan itu tujuannya. Jangan halalkan segala cara ke depan. Kita akan mencapai 100.000 murid. Dengan cara Tuhan. Anda akan berhasil dalam pekerjaan dengan cara Tuhan. Anak Anda akan sekolah dan berhasil jadi orang dengan cara Tuhan. Anda akan sehat dengan cara Tuhan. Boleh nggak Pastor Philip saya pakai cara alternatif atau pakai cara yang spiritual tapi yang bukan Kristen gini sekali. Dengan cara Tuhan. Tidak halalkan segala cara. Tidak semua cara memuliakan Tuhan. Mentang-mentang tujuannya adalah memuliakan Allah. Mari kita ikuti tuntunan Roh Kudus di hari-hari ke depan. Dan kita akan mengalami rancangan Tuhan yang ajaib. Sembah Dia sebagai Tuhan. Sembah Dia dengan rendah hati. Sembah Yesus dengan iman percaya bahwa Dia bisa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Come on, mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Nyanyi satu lagu Rido. Ayo kita nyembah Tuhan ya. Kita praktekkan aktivitasnya. Kita manifestasikan hati kita. Mari kita datang seperti orang kusta itu. Datang menyembah di kaki Yesus di penghujung ibadah. Mari semua fokus, mari semua konsentrasi pada Tuhan.